Sumber jiwa keberagamaan. Sumber jiwa keberagamaan merupakan kebutuhan yang timbul sesuai dengan pertumbuhan kebutuhan yang lainnya. Sumber jiwa beragama dalam pembahasan ini dimaknai sebagai sumber asal jiwa keagamaan dalam diri manusia. Sumber jiwa beragama dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, sumber jiwa keagamaan dalam pandangan psikologi. Yang kedua, sumber jiwa keagamaan dalam pandangan kecerdasan spiritual. Dan yang ketiga, sumber jiwa keagamaan dalam ajaran agama Islam. Yang pertama, sumber jiwa keberagamaan dalam pandangan psikologi. Dalam pandangan psikologi, yang menjadi kebutuhan dan keinginan manusia bukan hanya makan, minum, dan pakaian, tetapi juga dibutuhkan kebutuhan kodrati, sehingga manusia ingin mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Untuk itu, ada 2 teori mengenai hal tersebut, yaitu teori monistik dan teori fakulti. Yang pertama, kelompok teori monistik yaitu melihat sumber jiwa beragama manusia merupakan sebuah kesatuan dalam jiwa manusia. Ada beberapa pendapat mengenai teori ini. Yang pertama dari Thomas Aquino. Thomas Aquino mengemukakan pendapat bahwa yang menjadi sumber kejiwaan agama itu ialah berpikir. Manusia bertuhan karena manusia menggunakan kemampuan berpikirnya. Yang kedua, Friedrich Hegel berpendapat agama adalah suatu pengetahuan yang sungguh-sungguh benar dan tempat kebenaran terjadi. Yang ketiga, Friedrich Hegel berpendapat agama adalah suatu pengetahuan yang sungguh-sungguh benar dan tempat kebenaran terjadi. Yang ketiga, Friedrich Schleiermacher yang menjadi sumber keagamaan adalah rasa ketergantungan yang mutlak. Rasa ini menjadikan manusia merasakan dirinya lemah, sehingga timbul konsep tentang Tuhan dan menimbulkan upacara untuk meminta perlindungan kepada kekuasaan yang diyakini. Selanjutnya, Rudolf Otto menyatakan agama adalah rasa kagum terhadap sesuatu yang dianggapnya lain dari yang lain. Perasaan ini disebut sebagai sumber dari kejiwaan agama manusia oleh Rudolf Otto. Kemudian, Sigmund Freud menyatakan bahwa yang menjadi sumber jiwa keagamaan adalah libido seksual atau naluri seksual. Berdasarkan libido seksual, timbul ide mengenai Tuhan dan upacara keagamaan melalui proses yang pertama, Oedipus kompleks. Oedipus kompleks ini merupakan mitos yang menceritakan bahwa karena perasaan cinta kepada ibunya, maka Oedipus membunuh ayahnya. Setelah ayahnya mati, Oedipus menyesali hal tersebut. Yang kedua yaitu father image, yaitu cinta bapak. Setelah membunuh bapaknya, Oedipus dihantui rasa bersalah. Lalu timbul rasa penyesalan dalam diri, sehingga untuk menebus kesalahan mereka dengan memuja, sehingga agama muncul dari ilusi manusia. Kelompok yang kedua yaitu kelompok teori fakulti. Kelompok ini melihat sumber jiwa beragama manusia merupakan gabungan dari beberapa unsur kejiwaan dalam diri manusia. Gabungan unsur itu antara lain fungsi cipta atau reason, rasa, emotion, dan karsa. Fungsi cipta atau reason berperan untuk menentukan benar atau tidaknya ajaran suatu agama berdasarkan pertimbangan intelek seseorang. Yang kedua, fungsi rasa atau emotion menimbulkan sikap batin yang seimbang dan positif dalam menghayati kebenaran ajaran agama. Dan yang ketiga, fungsi karsa atau will menimbulkan doktrin keagamaan yang benar dan logis. Salah satu tokohnya dari kelompok fakulti ini adalah Zatkia Darajat. Unsur-unsur yang dikemukakan oleh Zatkia Darajat ini ada 6. Yang pertama, kebutuhan akan rasa kasih sayang, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa sukses, kebutuhan akan rasa